Inilah hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Hutan hujan tropis yang masih asri diselingi sungai-sungai besar. Hutan seperti singgasana si raja buah pohon durian yang tumbuh seperti raksasa merajai belantara. Di sini, di hutan Kalimantan Barat, durian begitu dihormati dan dijaga secara turun-temurun oleh budaya kearifan lokal masyarakat Dayak. Dan durian tak hanya memberikan keberkahan dengan panen yang melimpah, tapi juga jadi harta karun yang terpendam. Pusat genetik durian terbaik di Indonesia. Sayang, harta karun Indonesia ini kini mulai terancam oleh alih fungsi lahan. Eksplorasi dan konservasi adalah jalan terbaik untuk mencegah punahnya harta karun asli Kalimantan Barat. Durian kualitas unggul masih sangat banyak ditemukan di sini, di hutan Kalimantan Barat. Betul sekali, Den. Dan kita akan mengeksplor serta menjaring bakat-bakat terbaik dari durian asli Kalimantan Barat yang begitu banyak dan masih lestari. Ya, paling tidak dari 18 jenis durian terbaik yang sudah ditemukan di sini, kita harus bisa menemukan satu bibit unggul terbaru dan bisa kita ajukan ke nasional. Gak usah tunggu lama, karena kita masih banyak PR untuk mengeksplor di banyak tempat. Karena kita eksplorasi durian Nusantara yang akan bikin Indonesia mendunia. Gas! Di Kalimantan Barat, tugas kami adalah mencari durian terbaik. Durian akan kami nilai dari rasa, bentuk, daging buah, dan aroma. Durian dengan nilai akumulasi terbaiklah yang akan kami rekondisikan untuk dijadikan durian unggulan Kalimantan Barat. Eksplorasi pertama kami buka di Desa Batang Tarang, Kabupaten Sanggau. Letaknya kurang lebih 100 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Di wilayah Batang Tarang, terdapat perbukitan dengan durian-durian lezat yang tumbuh subur di tepinya. Ekspedisi kali ini kami ditemani oleh Anton Kamarudin, explorer durian sekaligus kepala pengawasan dan sertifikasi benih Dinas Tanaman Pangan serta Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Anton Kamarudin, beliau sudah berpengalaman belasan tahun mencari durian-durian terbaik di Kalimantan Barat. Pak, tadi saya lihat pas di landscape terbuka nih, sepertinya nih semuanya banyak pohon-pohon durian besar. Iya, ini kawasan Tembawang ini. Tembawang, ini tempatnya namanya apa di sini? Ini daerah Batang Tarang. Batang Tarang. Kalau kecamatannya Kecamatan Balai. Baik. Oh, Kecamatan Balai. Kabupatennya Sanggau. Berarti kalau gitu Mas Alip, ini saya yakin di dalam nih semoga dan pasti banyak durian-durian jagoan di sini nih. Ya harusnya gitu, masa banyak pohonnya nggak ada buahnya. Makanya ya udah, nggak sabar deh kita langsung masuk aja ke Ya. hutan. Jadi durian di Kalimantan Barat ini memiliki keunikan tersendiri ya. Terutama ada beberapa kawasan yang memang memiliki durian-durian yang relatif didominasi oleh durian-durian yang tebal, bercita rasa enak, kemudian dengan warna yang bervariasi ya. Seperti di daerah kawasan Balai Karangan ini, yang kita sebut Balai Karangan ini merupakan daerah yang diyakini para ahli sebagai salah satu durian daerah yang memiliki kualitas yang paling baik di Kalimantan Barat. Kawasan hutan Batang Tarang terkenal sejak 2015 ketika durian Raja Ilok menjuarai kontes durian di Balai Karangan. Diperkirakan masih banyak durian kualitas unggul yang tersembunyi di hutan Batang Tarang. Apalagi masyarakat adatnya masih menjaga Tembawang, yaitu sebuah kawasan yang dibuat untuk menjaga plasma nutfah buah lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk mencapai lokasi durian Raja Ilok, kami harus berjalan masuk ke dalam hutan Tembawang kurang lebih sekitar 30 menit. Di Batang Tarang, pohon durian terlihat sangat besar. Tingginya kurang lebih bisa mencapai 40-50 meter. Durian-durian ini ditanam oleh nenek moyang warga Dayak sebagai warisan anak cucunya. Ini besar sekali, Pak. Kalau jadiin kayu bagus, Pak. Kenapa nggak dijual aja, Pak? Sayang, peninggalan nenek moyang kita.
Kalau dijual duit nggak cukup. Kalau peninggalan nenek moyang kan turun menurun kita makan nikmat hasilnya kalau berbuah. Dan di sini itu kalau tidak berbuah nggak boleh kita marah. Itu kan ada yang menguasai mereka. Kalau berbuah diambil, dimakan, lebih dijual, ada yang beli kan. Kalau tebang nggak boleh, kena adat di sini. Mahal bayar adat, ditebang satu nggak cukup bayar adat. Malah kita tekor, malu lagi di kampung kan. Nggak tahu degeliu dengan uang sejuta 2 juta satu pokok kan. Karena peninggalan nenek moyang kita kan harus perlu untuk bikin sejarah anak cucu nanti, ini peninggalan nenek kamu dulu. Durian Raja Ilok, itulah namanya. Sesuai dengan nama pemiliknya, Celcelius Ilok. Durian ini pernah menjuarai kompetisi durian tahun 2015. Meski kami datang di akhir musim, kami masih beruntung, masih bisa mendapatkan durian juara Batang Tarang. Nah, ini kita sampai ini ke pohon induk durian Raja Ilok. Itu ada Pak Ilok. Raja Ilok juara kontes durian di Batang Tarang tahun 2019. Ini ada anaknya, Pak? Ada. Itu namanya durian Ilok. Oh, berarti Raja Ilok Ini anaknya Raja Ilok. durian Ilok. Dan beliau Pak Ilok. Pak Ilok. Permisi Pak, Pak Nano. Siap Pak. Alhamdulillah nih kita di akhir musim kita masih nemu durian. Berarti masih ada rezeki kan? Alhamdulillah. Ini udah penghujung musim, Mbak. Terakhir. Terakhir Terakhir ya? Ujung. Orang kampung bilang dah buah tengkakok nih. Buah tengkakok. Ini keistimewaannya Ilok apa, Pak? Cerita Pak. Kenapa? Kenapa bisa jadi juara? Soalnya keistimewaan kemarin kan saya juga nggak tahu kan. Orang bilang kontes, ikut kontes, tahu juara dapatnya. Oh. Keistimewaan mungkin mereka tuh nilai dari isi kah, dari mana, saya pun nggak tahu. Iya. Karena dulunya durian ini pernah saya bawa ke Batang Tarang 5.000 susah laku. Oh. Sisanya saya bawa ke kampung untuk bikin tempoyak. Oh. Setelah kontes baru durian tidak cukup buahnya. Setelah kontes, Setelah kontes harganya harga 25 satu. Oh, jadi dulunya nggak laku. Iya, nggak laku. Karena ukurannya kecil-kecil mungkin nggak menarik. Tapi setelah pemenang kontes, orang rebutan. Buahnya malah kurang. Iya, orang rebutan jadi buahnya kurang. Daripada kita penasaran, izin Pak ya, nanti kita bikin kontes saja sendiri kecil-kecilan. Kita nilai Pak. Kita buktikan Kita enaknya seperti buktikan. apa. Ya, durian-durian yang ada di sini kan pohonnya tua-tua semua nih. Ya, kita coba konteskan versi kita. Apa sih keunggulannya? Nah, itu mungkin lebih asik nih untuk mendapat jawaban hari ini. Oke deh. Biar nggak kelamaan, kita bawa ke lokasi tempat kita mau belah-belah dan kita kontes bareng. Karena durian nanti kejatuhan nih. Durian di Batang Tarang mempunyai warna kuning cerah, daging kering, dan unik. Rata-rata buahnya mempunyai biji kempes atau kempet. Ini ya, agak enak mukanya tuh. Raja Ilok. Oh, pohon tua usia. Ayo. Ayo. Cakep banget, Ini Raja Ilok juga? sama juga. Abang, dulu Bang. Oke. Raja Ilok. Kontraskan kulit hijau dengan Kulitnya hijau. Aromanya nih kayaknya masih baru banget jatuh ini. Oke, Mas Alip. Yap. Pak Hendro. Ini kayaknya saya coba duluan ya. Kurang ajar banget sepertinya. Ada yang mau nyalip di tikungan. Mohon maaf sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Raja Ilok. Nih. Tes kemenulan biasa Mas Tes Alip. kemenulan di Menul. Oh, ada kulit arinya dipencet-pencet nggak jebol dia. Silakan lanjut yang lain. Mas Alip dulu, saya sudah kering. Ini keriputnya, tapi sebagai sesama juri nggak boleh, nggak saling mencicipi. Kempes juga nih. Kayaknya ketebalannya lebih asik gitu. Asli ini kok ada sensasi kenyal dikit ya Mas Alip. Ya kan? Durian Raja Ilok, meski buahnya kecil, durian ini pun punya biji kempes yang menambah sensasi rasa. Sungguh, ini jadi petualangan rasa durian yang unik bagi kami. Segini juga bijinya.
Ini mah keturunan kempes di sini banyak Mas Salim. Betul. Karena ilo itu juga durian yang bijinya kempet, Pak ya. Ya. Nah, Raja Ilo ini merupakan induknya. Di mana karena pohonnya gede gitu, Pak Hendro, dikasih nama Raja Ilo. Pak Anton, ini saya beberapa kali makan durian sekitar sini, bijinya kok kecil-kecil semua ya, kempes semua ya? Ya, memang di daerah ini memang sepertinya genetisnya banyak yang kempes. Nah, buktinya dari Ilo, Raja Ilo itu memang dominan itu bijinya kempes. Buat saya biji nggak terlalu penting, namun ketebalannya dia bagus, tekstur bagus, aroma sekali lagi identik khas Borneo, tanah Borneo Barat, tanah Kalimantan Barat. Ayo udah, selesai nggak selesai dikumpulkan. Ujian. Sudah. Mudah-mudahan dapat 100. Mas Salim sudah. Nah, alhamdulillah. Walaupun di penghujung musim durian, tapi paling nggak kita sudah dapat beberapa lah, Mas Salim. Iya. Kita sudah nilai beberapa dan kita akan kumpulkan. Nanti kita akan cari lagi di lokasi-lokasi lain. Pastinya demikian. Dan di Batang Tarang kita sudah menemukan beberapa yang enak lah. Kita nggak sabar untuk menuju ke lokasi lain. Mas Alif? Yap. Eksplorasi durian Nusantara. Bikin Indonesia mendunia. Setelah menilai durian dari Batang Tarang, kami bergeser ke Dusun Mabah, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kecamatan ini adalah sentra durian legenda Kalimantan Barat. Ada lebih dari 5 durian unggulan Kalimantan Barat yang berasal dari sini. Sayang, sentra durian legenda ini sedang tidak baik-baik saja. Alih fungsi lahan membuat banyak durian dan pohon lainnya bertumbangan. Meski Kalimantan Barat kaya akan sumber daya genetik durian lokal unggul, namun bila tidak dijaga, Kalimantan Barat akan kehilangan durian yang punya potensi merajai durian-durian yang ada di Indonesia. Dan kekhawatiran inilah yang membuat Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Stianto sering turun ke lapangan untuk mendorong sinergi pemerintah daerah dan pusat untuk melindungi sumber-sumber daya genetik durian lokal unggul. Nah, kalau Bapak pribadi nih, Bapak pribadi sebagai penikmat durian, kenapa Bapak sepeduli itu dengan durian-durian yang ada di pelosok? Karena begini, karena sumber daya genetik kita ini banyak sekali. Gitu loh. Hanya saja pengembangan di kita ini masih sangat-sangat terbatas. Nah, inilah yang tentunya ya pemerintah pusat, pemerintah daerah harus bekerja sama. Tanaman-tanaman kayak gini nih ya, pohon induk tunggal ini satu-satunya yang seperti ini. Betul. Ya di Indonesia. Ini harus dilindungi. Kalau nggak dilindungi, coba ya kan? Ini kalau nggak dilindungi, ini kayunya juga berharga masalahnya. Kalau nggak dilindungi ini, kalau udah nggak berbuah, ditebang sama pemilik lahan. Memang dalam pengembangan ataupun penyelamatan gitu ya, dalam penyelamatan durian-durian alam kita, memang sekarang kita dihadapi beberapa macam tantangan. Seperti maraknya illegal logging ya, penebangan hutan, kemudian ada illegal mining ya, pertambangan emas liar ini tanpa izin, sehingga banyak sekali durian-durian yang mati, yang tumbang karena itu. Petani ataupun pemilik pohon tidak sadar akan pentingnya kita memiliki kebun durian. Selain menghasilkan produksi yang baik, juga durian ini memiliki kemampuan untuk menjaga lingkungan karena cekaman akar yang luas, daya tahan dia terhadap guyuran hujan, sehingga membuat air permukaan ataupun erosi ini akan dapat ditekan dengan baik. Untuk mencegah dari kepunahan, dibantu oleh penangkar bibit, Anton harus bergegas untuk menyelamatkan pohon induk dengan membuat pohon duplikat. Namun, untuk membuat pohon duplikat tak mudah. Pak Anton, ini mau manjat? Nah, ini Spiderman kita nih. Serius mau manjat ini? Iya. Mau ngapain? Ini kita mau ambil entrance-nya untuk pengembangan. Oh, oke, Kebetulan baik. saya yang mengembangkan. Ya. Jadi beliau ini, Pak Eta inilah yang saya sebut Spiderman Balai Karangan. Seperti apa manjatnya, ambilnya, bisa nanti
disaksikan sih. Coba. Wah, hati-hati Pak, ini nggak ada safety sama sekali. Ini kita lihat hanya pakai paku. Pakai paku. Iya, pohonnya dipaku. Coba. Kebetulan saya nih pakai sendal, saya buka. Kalau pakai sepatu, saya tidak buka sepatu. Iya. Mulai. Dia nggak pakai safety sama sekali loh, nggak pakai harness, nggak pakai harmantel, tali, nggak pakai apa, cuman nih dipaku, pohonnya dipaku, dia pijakan aja kayak tangga gitu. Nah, ini pakunya nih, saya tadi nanya 6 inch, berarti kalau 6 inch tuh hanya 2 kalinya ini, berarti yang masuk ke dalam pohon itu setengahnya ini. Segini maksudnya, segini masuk ke dalam pohon, dan sisanya juga segini. Dan ini dipasang zigzag sampai ke atasnya. Tuh. Tanpa peralatan keselamatan dan hanya berpangku pada sebatang paku, penangkar harus naik ke pohon setinggi kurang lebih 40 meter untuk mengambil entres atau pucuk daun pohon durian. Dan nyawa benar-benar menjadi taruhannya. Setelah berjuang kurang lebih 20 menit, akhirnya batang atas atau biasanya disebut dengan entres berhasil didapatkan. Entres ini adalah calon pohon durian yang nantinya akan menghasilkan buah berkualitas unggul yang sama dengan pohon induknya. Tapi seru juga, kayaknya gue tertarik mau nyoba deh. Nanti gue mau coba deh. Ya, tapi saya meluk aja nggak bisa ini. Gede banget. Bu, Adin Bu, takilan Bu. Kayunya sudah pendek, hati-hati. Ini segini aja deh. Semutnya, Allahu Akbar. Kiri pakunya gini, yang tangan kanan juga udah gini. Aduh. Dan semutnya luar biasa, udah. Terima kasih semuanya, siapapun yang sudah mengembangkan durian-durian lokal Nusantara dengan perjuangan mempertaruhkan nyawa. Jadi please kalian hargailah semua petani durian, karena semuanya itu tidak mudah dan perjuangannya berat. Ingat, nyawa taruhannya. Jadi kalian harganya mahal, please jangan ditawar. Nah, ini kan proses apa ya, mengambil entresnya. Ya. Nah, syarat untuk menuju sertifikasi sehingga bisa diajukan ke unggulan nasional itu apa? Ya. Nah, jadi pohon induk ataupun PIT kita sebut ya, ini harus melalui proses pendaftaran varietas. Kemudian melalui sidang proposal segala macam ini ditetapkan menjadi varietas unggul nasional atau dirilis oleh Kementerian Pertanian. Yang ini sejak tahun berapa? Ini tahun 95. Nah, dan durian lokat ini setelah ditetapkan ini baru kita bisa lakukan perbanyakan. Makanya teman-teman dari Balai Benih, BBI Hortikultura ini hadir juga di sini dengan petugas PBT dan harus diawasi oleh petugas PBT. Meski sudah mendapatkan calon duplikat pohon durian yang unggul, perjuangannya masih panjang. Dari ratusan hingga ribuan calon pohon duplikat, hanya beberapa yang berhasil hidup. Bahkan sering terjadi tak satu pun bakal pohon durian duplikat yang hidup. Pak Hendro, Pak Hendro kan yang memperbanyak ini nih nantinya. Ya, alhamdulillah. Dari semua entres ini yang kita ambil, itu berapa persen persentase jadi tumbuh hidup? Iya, jadi gini Mas, untuk menentukan persentase itu kita untung-untungan saat ini ya. Karena kriterianya pertama, ini kan karena pohonnya tinggi nih, kita tidak bisa melihat secara langsung stadia daun tua atau muda. Baik. Nah, kalau pas kita sudah panjat, dapatnya daun muda,
oh itu bisa 0%. Jadi tinggi 10%. Walaupun pohonnya tua, iya, tapi batang yang kita ambil entres harus yang tua juga. Harus seperti ini. Nih, ya. nah, mungkin kalau dilihat dari dekat, jadi stadia daun tua ini kondisinya pas. Nah, kalau seperti ini, pohonnya seperti apa dari pohon induk tunggal kita bisa dapat 40-50%. Tapi kalau pas kondisi daun muda bisa 10% bahkan 0%. Itu 40-50% itu udah kategori bagus jadi. Kalau kondisi seperti ini. Nah, turunan ini kita tanam menjadi duplikat. Nah, kalau duplikatnya itu kita kembangkan baru kita bisa dapatkan 80-90%. Oke. Berarti prosesnya masih ada lagi. Ya, jadi kalau kita dari pohon induk langsung, ya itulah seperti yang kita saksikan tadi, bagaimana manjatnya, resikonya, ke apa ya, tingkat kerumitan kita untuk mengambil entres, sehingga butuh biaya dan pengorbanan yang cukup besar. Tuh, jadi begitu. Resiko Spiderman tadi loh, itu tanggungan kita loh. Iya, betul harus. Nah, jadi begitu teman-teman. Memang proses untuk memperbanyak ini dari awal sertifikasi sampai mengambil entres, sampai ditanam, sampai hidup itu masih butuh PR yang panjang dan perjuangannya banyak. Dari segi biaya pasti. Apalagi kalau lihat tadi Spiderman itu yang memanjat itu udah pasti nyawa taruhannya. Jadi untuk berbicara durian unggulan Indonesia yang harus kita kembangkan, yang harus kita kenalkan hingga nanti nih impian kita Pak Hendro, Pak Anton untuk menjadikan ini unggulan supaya bisa diekspor, berbicara itu masih sangat panjang. Tapi tentunya dengan bersama-sama kita bersinergi seperti ini, insya Allah paling tidak kita ada pergerakan. Pohon durian yang sedang diambil entres atau batang atasnya adalah durian lokat milik Arifin. Di kebunnya ada 5 pohon durian unggul yang sudah terdaftar. Udah roll nih gue nih. Ada nih audio. Audio ada. Wah, luar biasa deh. Ini oleh dari mana? Ya. Ini panen pagi ini, Pak ya? Iya. Wah. Tapi biasanya teman saya ini kalau udah semangat gini harus diajak sarapan dulu ya. Ini harus segera dibuka, Mas. Harus. Gue udah keringat. Itu perjuangannya biasa begitu sih, Pak. Ya. Ini buah apa tadi namanya? Lokat. Lokat. Kepanjangannya lokat itu adalah Laurentius Kadir. Nama besar dari mantan gubernur mantan wakil gubernur Kalimantan Barat. Diabadikan. Dan ini masuk di unggulan nasional, Pak ya. Pokoknya tua usia. Dan saya penasaran ini. Ini lokat, Pak ya. Iya. Ukurannya memang selalu gede-gede gini, Pak. Iya. Ini ada 3 kiloan ini. Warnanya putih biasa, tapi dari aromanya, Pak, bikin mabuk kepayang namanya ini, Pak. Durian lokat berdaging buah sangat tebal dengan rasa manis dan tekstur yang sangat halus. Karbonya bikin kenyang, Mas Salim. Bener. Dalam satu musim, durian lokat bisa berbuah hingga 500 buah dengan ukuran sangat besar, hingga mencapai 5 kg per buahnya. Saking besarnya, buah durian lokat rata-rata bila jatuh ke tanah, buahnya akan hancur. Ada yang jatuh. Langsung kejar. Hati-hati tapi, hati-hati ada yang... Loh. Pecah deh. Yuk, nanti. Di atas masih banyak ntar ketibanan. Nah nih, pecah nih. Kita harus buka aja di bawah sini langsung, tapi tetap harus safety ya. Masih banyak di atas.
Kameramen gua was-was dia ngelihat atas mulu. Kejatuhan langsung. Hancur pecah karena pohonnya tinggi banget. Tapi tetap perform sih. Bismillahirrahmanirrahim. Lengketnya, duh. Kebayang nggak enaknya makan durian pas dia jatuh, debuk langsung kita ambil. Ini nih. Terus ini enak banget. Dimakan ada sensasi kebas di mulut kalian aftertaste-nya. Emang suara yang paling syahdu. Durian jatuh, kita kejar, dapat, kita makan, rasanya begini. Enak banget. Geng, sekalian harus coba ini. Ini seger banget jatuhnya. Ketika saya terpesona oleh durian lokat, Mas Alif malah jatuh cinta dengan durian MY. Durian MY alias memang Yahud. Sesuai dengan nama yang dilabeli oleh Anton Kamarudin ketika menikmatinya 5 tahun yang lalu. Dan giliran dia sepi, diem, ngomong dong. Kayaknya terpesona banget ini, heran masalahnya. Seenak apa coba kasih tahu. Dia bertetangga ya, nggak gitu jauh pohonnya. Mirip. Nggak mirip sama sekali, beda karakter, bener-bener beda. Dengan tadi di awal semriwing kayak khas parfum durian Kalimantan Barat kebanyakan yang kemarin kami temukan. Tapi ternyata saya menemukan keunikan yang baru banget kita dapatkan hari ini. Durian MY. Pantes Pak Anton memberikan nama memang Yahud. Daging sangat tebal, bijinya tidak menumpuk, buahnya berwarna kuning. Ini apa ini? Lengket banget. Ini nggak bisa dibedakan mana kulit ari, mana daleman, mana luaran. Teksturnya semua sama, lembut dan lengket, berlemak, berkarbo tinggi, bikin kenyang. Bener. Kenapa waktu itu kontes nggak juara? Apa nggak ikut kontes apa gimana ini? Ini nggak juara. Udah, gue dilerokin kameramen, malas gue. Dan di sini ada 2 karakter, satu pohon padahal Pak ya. Ada yang kadang kulitnya coklat begini, ada yang kadang hijau. Ya. Dan konon kalau yang hijau lebih menor lagi warnanya. Pak, pohonnya usia berapa sih? Sekitar 70 tahun. 70 tahun. Rata-rata ukurannya segini? Atau bisa lebih gede lagi? Ada yang sampai 5 kilo MY. Sampai 5 kilo? Ya. Ketebalannya bagus, warnanya bagus, aroma bagus, semuanya bagus. Satu kali berbuah, musim berbuah Pak, ya. Berapa butir Pak satu pohon? Kalau waktu bunganya banyak bisa sampai 300 satu pohon. 300? Ya. Satu kali musim? Ya. 300 kalau kali 3 kilo aja rata-rata, nggak usah ngomong 5 kilo. Banyak juga Pak ya? Hampir 1 ton. Oh iya. Selain warna, kalau saya berani mengatakan durian di tempat Pak Arifin ini mampu bersaing dengan durian-durian top di pasaran luar negeri sana yang sudah ngetop di mata dunia. Ini yang harus dilestarikan, ini yang harus diperbanyak di sini dulu untuk bisa menjaga kelestariannya dan produktivitasnya. Kami memuji rasa dan tekstur durian MY. Harapan besar kami, durian MY bisa diduplikasi seperti durian lokat. Karena durian MY juga berdiri di tengah kebun sawit dan rawan kena sambaran petir.
Proses eksplorasi, identifikasi, dan penyelamatan durian unggulan asli Kalimantan Barat memang pekerjaan yang sangat berat. Apalagi Kalimantan punya area endemik durian unggul yang sangat luas. Berdasarkan data statistik tahun 2021, luas pertanaman durian di Kalbar sebesar 9.525 hektar. Hendro Suparman mengaku, bila tidak karena cinta, tak mungkin setiap tahun ia berkeliling mencari plasma nutfah durian terbaik untuk dijadikan durian unggulan nasional. Ya, jadi saya ini berawal dari hobi makan durian. Cuman hobinya makan durian saya ini pilih-pilih ya. Jadi tidak asal beli-beli di pasar. Jadi karena pengen makan sesuatu yang istimewa, yang enak, saya harus cari ke tempatnya. Karena kalau di pasaran itu kan jarang kita temukan. Nah, akhirnya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Saya menelusuri durian-durian. Jadi bukan hanya di Kalbar, tapi juga sampai ke Kalteng, Kalsel, Kaltim, bahkan sampai ke Kalimantan Utara. Berjalan itu hanya pengen menikmati apa sih istimewanya durian itu. Jadi berawal dari situ. Nah, kalau saya sudah menemukan durian, nantinya di musim yang akan datang saya tidak lagi mencari, saya sudah tahu titiknya, tinggal kita pergi. Saya eksplorasi mandiri ya, mandiri itu dari tahun 2009. Jadi pergi ke kampung, pergi ke suatu daerah hanya untuk makan durian. Jadi nilai duriannya tidak seberapa. Paling kalau kita ke tempatnya dihargai 20.000, 25.000. Namun biaya perjalanan kita untuk menemukan titik tempat durian itu relatif mahal. Jadi dalam perjalanan pulang pergi, kendaraannya, penginapannya, itu semua terbayar saat kita menikmati durian yang kita dapatkan, yang kita tuju, yang kita cari. Itu kepuasan tersendiri. Jadi dari sekian lama, semua sentra-sentra durian bisa saya nyatakan saya sudah masukin lah. Dari kurang lebih 18 durian unggul Kalimantan Barat, hampir separuhnya adalah hasil eksplorasi Hendro. Dan daerah yang paling ia sukai untuk eksplorasi adalah sepanjang aliran Sungai Sekayam. Saya tidak menyebut spesifik Balai Karangan, tapi daerah aliran Sungai Sekayam. Jadi meliputi 4 kecamatan. Jadi ada kecamatan Kembayan, ada kecamatan Beduai, ada kecamatan Sekayam, dan kecamatan Entikong. Jadi 4 kecamatan itu waduh, dari sekian lama saya eksplorasi, dari sekian banyak tempat, saya jatuh cinta ke Sekayam karena apa? Begitu banyak varian-varian yang bisa didapatkan dan rata-rata the best semuanya. Dan ini tidak saya dapatkan di tempat-tempat yang lain. Sungai Sekayam adalah aliran sungai yang mengalir di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Anak sungai Kapuas ini memiliki iklim hujan tropis, hingga bantarannya sangat cocok untuk tumbuh kembang durian. Dulu, sebelum ada jalan raya, anak sungai ini adalah urat nadi transportasi masyarakat Dayak yang tinggal di sepanjang Sungai Sekayam. Dan konon, di sepanjang sungai inilah durian-durian unggul ditemukan. Saya pun semakin semangat untuk menelusuri lebih dalam lagi aliran Sungai Sekayam demi mendapatkan durian unggulan yang belum pernah ditemukan. Oke Mas Alif, di pinggir kanan kiri pohon durian purba yang ratusan tahun sudah mulai kelihatan. 15-20 menit kita perjalanan dari kampung tadi. Kita menyusuri Sungai Sekayam ini
sepanjangan pinggir sungai semuanya pohon durian. Itu pohon durian ada yang punya semua, Mas? Iya ada, keles. Kalau misalnya nggak ada gua. Di sini di daerah Jemoko ini lembaga adat Dayaknya begitu menjaga kelestarian. Peraturannya ya, dari adatnya. Betul, nggak boleh metik. Dia harus jatuhan sendiri. Terus nggak boleh nyolong. Maling dong namanya. Dan nggak boleh nebang pohon. Dan nggak boleh nebang pohon. Walaupun itu di kebunnya Walaupun sendiri. itu di kebun sendiri. Kalau nebang tanpa persetujuan dari masyarakat dan sesepuh adat di sini akan dikenakan denda sanksi adat. Setelah menaiki perahu ke Tingting selama kurang lebih 2 jam, tibalah kami di tempat yang dituju. Dan baru berjalan sebentar saja, kami sudah dibuat takjub oleh ukuran pohon durian yang sangat tinggi dan besar. Sungguh ini pemandangan yang luar biasa. Ini serius Pak Anton, segede-gede ini banyak lagi Mas Alif. Rapat dan gede-gede. Iya. Pohon tua usia. Inilah Tembawang di sekitar Sekayam. Jadi di pinggir sungai Pak ya, ternyata pohonnya bisa adaptif begini. Dan ini semua masih produktif Mas Alif. Produktif dan konyol, enak buahnya. Wow. Udah pasti ratusan tahun ini ya. Iya. Iya. Ada yang bisa sampai 5-6 orang. Oke. Nanti kita insyaallah. Ya udah, ayo deh. Oke. Tak hanya satu durian di kompleks ini, ada puluhan pohon durian raksasa yang sangat besar. Banirnya seperti cakar raksasa yang mencengkeram tanah, menjaga kestabilan pohon agar tidak roboh ditempa angin. Jadi saya temukan di daerah aliran Sungai Sekayam itu benar-benar pohon purba, pohon-pohon monster yang mungkin diameternya kalau kita orang 3, orang 4 untuk memeluknya belum tentu bisa ketemu. Jadi selain dari sensasi buahnya, sensasi alamnya juga sangat menarik sekali. Jadi dari aliran Sungai Sekayamnya, dari hutan-hutan di sekitarnya, itu menarik sekali. Semakin ke dalam, pemandangan pohon durian raksasa semakin menakjubkan. Tingginya bisa mencapai 40 meter. Kami pun penasaran dengan lebar banir pohon durian yang sangat besar dan bentuknya sudah seperti kayu triplek. Din, ada yang lebih gede nih. Hei, tunggu. Ini pohon durian bener-bener raksasa kalau ini. Ya, nggak rugi gua bawa meteran memang dari tadi. Niatnya sudah mau ngukur lebarnya. Kalau ngukur pakai tangan lu nggak bakal mentok. Nah, coba lu bentangin tangan. Udah gandeng deh sama Pak Anton deh. Ayo. Lihat tuh. Nah, nggak mentok bos. Tuh lihat. Iya. Usia berapa Pak Indro? Wah, ini kita tidak bisa memprediksi berapa yang pasti. Ya. Yang jelas dari mungkin sudah 4 atau 5 keturunan karena pemiliknya ini adalah Pak Wawang. Mana Pak Wawang ya? 4 sampai 5 keturunan. Iya. Jadi Pak Wawang ini dari kakeknya lagi. Itu pohonnya sudah segede ini. Waktu itu pohonnya aja udah segini. Iya. Berarti 300 Jadi kita lebih. tidak bisa memprediksi berapa ratus tahun. Puter ya. Mas Alif sini. Mas Alif sini aja, aku yang puter. Yuk. Ngobrol sama Pak Endro. Berapa? Mas, berapa jadinya? 11,8 meter. Jadi 11 meter 80 cm. Ini lingkar pohon bawah ya. Lingkar batang bawahnya dia kita ambil kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah. 11,8 itu gede banget. Gede. Makanya kalau nggak bawa meteran kita mau depan-depan. Iya. Pusing 7 keliling kayak orang tawaf di pohon. Hah. Jadi inilah pohon purba usia ratusan tahun, sudah dipastikan ini di atas 300 tahun. Karena
saya masih takjub dengan ini lingkar bawahnya tadi kita ukur pakai meteran itu 11,8 meter. Dan sayangnya tapi hari ini buahnya tinggal sedikit. Nanti kita cek, semoga saya masih bisa mendapatkan dan merasakan intensity. Wah, hutan Kalimantan Barat gokil, dan ini bukan satu-satunya di sini. Ada beberapa yang jaraknya berdekatan, bahkan ini rentang 5 meteran ada nih. 1, 2, itu juga besar-besar sekali. Durian-durian raksasa Balai Karangan memang luar biasa. Lingkar banir pohonnya mungkin adalah banir pohon durian terbesar di dunia. Besar lagi Mas Alif. Ini 2 dari sekian belas yang tadi disampaikan oleh Pak Anton. Giant juga. Ini bukan tembok ya Mas Alif. Ya kelihatan. Ada guanya. Wow. Ya kelihatan, gue yakin frame kamera kanan kiri nutup full ini. Ya, gimana kalau kita ukur lagi Mas Alif? Harus supaya pasti kita tahu ukurannya. Mak, lebih gede. Lebih gede. Oh iya, 12,5. Ya, 12,5 meter. Ini menurut Mas Alif kenapa bisa sampai sebesar ini jadi monster pohon durian di Kalimantan Barat? Kalau dari tadi aku melihat kondisi di sini dengan belasan pohon purba yang ada di sini bisa terjaga dengan baik. Kondisi secara nutrisinya tercukupi karena hutan ini masih terjaga dengan baik. Dan ini tentu tidak lepas dari peran dari kepala ataupun sesepuh suku Dayak yang ada di Cimbongos ini. Jadi ada aturan adat. Ada aturan yang melarang menebang pohon durian. Oke, jadi mereka masih eksis sampai sekarang karena pertolongan peraturan adat. Itu peran di situ yang diperlukan. Ya. Kita mengucapkan terima kasih dan wajib bersyukur kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Dengan aturan tersebut, akhirnya masyarakat di sini terbudayakan dan ini warisan budayanya. Ini saya masih speechless tuh Mas. Pohon durian usia ratusan tahun. Banyak dan masih berproduksi dengan baik. Iya. Buahnya ada berapa ratus kira-kira kalau menurut Mas Arif nih? Kalau ini dia pas produktif dalam banget. Kondisi normal 5-600. 5-600 butir. Dan satu butir rata-rata 2 kilo. Konon katanya tebal. Tebal, dagingnya rasanya pun enak. Sekarang saya percaya bahwa pohon purba ratusan tahun di hutan Kalimantan memang masih ada. Masih terjaga. Masih ada karena sesuai memang apa ya, kita kenapa bikin acara eksplorasi durian Nusantara? Karena kita nggak suka yang namanya katanya. Harus faktanya. Faktanya harus kita datang. Faktanya harus cari, temukan dan buktikan. Betul. Sembari pendataan untuk mendapatkan durian-durian asli Indonesia yang memiliki bakat terbaik. Betul. Misinya untuk apa? Tetap di eksplorasi durian Nusantara, bikin Indonesia mendunia. Musim durian di kawasan Sungai Sekayam biasanya dimulai bulan Desember. Sayang, tahun 2023 ini musimnya datang lebih cepat. Di pertengahan bulan Oktober seperti sekarang ini saja, musim durian sudah mendekati ujung musim. Tapi kami beruntung masih dipertemukan durian terbaik di ujung musim ini. Karena tumbuh alami, durian-durian Sungai Sekayam mempunyai beragam warna, tekstur, dan rasanya pun beragam. Namun rata-rata durian dari jalur Sungai Sekayam punya tekstur yang sangat halus dengan rasa yang manis legit yang sangat kuat. Mana yang kamu punya? Mama saya. Sepertinya sih tampilan yang di tanganku juga nggak kalah ganteng. Jangan ngaku kamu ganteng sendiri ya. Lihat yang sini. Itu yang dinamakan tadi. Ini namanya meloes. Saya nggak berani ngomong kuning langsat karena nanti yang duku komplain. Kuning duku, ada ini lagi kuning berantem kentang lagi saya. saja. Warnanya lebih bercahaya sih menurut saya. Oh, kuning kentangmu minder sama punyaku, Mas. Lihat. Jangan sok-sokan dulu kamu. Lihat.
Oh, boleh lah itu. Lihat. Oh, ini ada pengaruh ini? warna ores-ores gitu. Ada gradasi. Gradasi. Wah, kata anak-anak desain. Tapi, warna itu tidak ada hubungannya sama rasa. Ya paling nggak menor itu menarik perhatian sih kalau saya. Mengundang selera ya, Iya. tapi nggak ada urusannya sama rasa. Bapak setuju? Kalau nggak setuju, Bapak tetap harus setuju. Satu yang menarik perhatian kami adalah durian BK2. Warnanya kuning sempurna. Isinya penuh hingga tak terlihat sekat antar buahnya. Keriputnya asik banget nih. Dan kering. Parfumnya beda lagi ya. Beda lagi. Ini durian BK ini toko parfumnya banyak kali ya. Ini seratnya. Saya inget rencong emas. Gelampir luar, serat dalam rencong emas, tapi pulennya bantal emas. Pulen lengket. Sungguh, setelah kami dibikin takjub oleh pohon-pohon durian raksasa ini, kembali kami dibikin takjub oleh kualitas durian di sepanjang Sungai Sekayam. Kami pun harus berdebat panjang untuk memilih durian mana yang akan kami nilai. Oke Mas Alif, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita nggak usah pakai form kali ini ya. Iya. Kita langsung gentleman agreement aja. Iya, karena kita udah ngelotok tadi udah apa. Sebenarnya gue galau sih antara ini sama ini. Tapi juga sama. Yaudah ya, bismillah ya. Dan dia menang ada unsur lain. Good looking, warnanya ngejreng walaupun gak berpengaruh kerasa. Warna itu punya penilaian juga. Ya udah 1, 2, 3 nanti langsung kita putuskan. Kita nggak janjian ya nih ya. Ya. Jadi setelah menimbang dan menimbang kembali, menimbang juga lagi, kami memutuskan yang ini. Inilah juara dari mini kontes kita di tengah hutan Kalimantan Barat di Balai Karangan. Sepanjang aliran Sungai Sekayam adalah sebuah oasis durian Indonesia. Sejak dieksplorasi 10 tahun lalu sudah ada lebih dari 10 durian unggul ditemukan. Pemerintah pusat pun berjanji akan memudahkan semua proses pengembangan durian lokal unggul Kalimantan Barat. Pak, ini durian-durian bagus begini kan kalau tidak ditindaklanjuti mubazir bang. Ya. Nah keluhan teman-teman nih, ya masalah sertifikasi nih Pak. Ini suka ribet dan agak lama. Ini solusinya seperti apa nih supaya teman-teman petani ini greget untuk mengeksplor Pak? Enggak tuh, enggak lama. Enggak lama ya? Enggak lama. Selama prosedurnya diikuti semuanya, enggak lama. Oke, jadi begitu dokumennya lengkap semuanya, ya, enggak sampai 1 hari udah saya tanda tangan. Itu tuh, catat tuh ya, catat nih. Udah ada di meja saya, begitu dokumennya lengkap, tanya sama teman-teman semuanya yang ada di sana. 1 hari selesai ya. Meski ancaman alih fungsi lahan terus ada, namun keseriusan pemerintah yang akan melindungi durian-durian purba dan durian lokal unggul akan menjadi garansi bahwa Kalimantan Barat tetap jadi surga bagi sumber daya genetik durian unggul di Indonesia. Durian adalah berkah tersendiri dan rezeki bagi masyarakat di sepanjang Sungai Sekayam di Kalimantan Barat ini. Dengan mereka menjaga hutan, dilestarikan dengan hukum adat yang menurut saya sangat menarik dan ternyata it works. Itu terbukti bisa menyelamatkan plasma nutfah pohon-pohon durian usia purba ratusan tahun yang masih produktif sampai sekarang, dan itu bisa menghidupi masyarakat di sepanjang bantaran sungai ini. Usai sudah perjalanan kami mencari durian di Kalimantan Barat. Meski di akhir musim, kami masih beruntung bisa menemukan durian-durian unggul yang beraneka rasa, warna, bentuk, serta ketebalannya. Bagi kami, durian dari bumi Katulistiwa ini durian dengan akumulasi nilai terbaiklah yang menurut kami jadi juara dalam eksplorasi durian Kalimantan Barat di tahun 2023. Mas, ternyata setelah kita data dan bandingkan, kita dapat jagoan baru di Kalimantan Barat. Dan saya bisa tebak. Yes! Durian BK2! Nah, coba Mas Alif, komentarnya apa nih terhadap durian BK2? Dia punya warna cantik. Itu satu hal yang dia nggak mempengaruhi rasa, tapi bagaimanapun juga mengundang selera. Betul. Dan pas pertama saya ketemu, mencoba itu teksturnya, warnanya itu
jelas bahwa di situ ada bakat durian unggul. Nggak murahan. Yes. Parfumnya pun sekelas Bulgari yang sangat mewah. Betul. Itu beberapa alasan yang akhirnya semua menyepakati. Setuju. Bahwa BK2 yang terbaik. Ya, padahal itu baru buah di penghujung musim. Ya. Kita berharapnya nanti ketika dia beneran di peak season kita bisa mencoba dan percaya diri untuk mengenalkan ke masyarakat luas. Harus. Dan itulah kita melakukan explore dan kita melakukan pendataan untuk menggali bakat-bakat terbaik di Kalimantan Barat. Dan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Karena di Indonesia ini masih banyak bakat-bakat terpendam yang belum kita explore. Karena itu, kita akan terus mengeksplor ke seluruh Indonesia. Yoi. Karena kita eksplorasi durian Nusantara. Bikin Indonesia mendunia.